Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil dari koneksi antar materi dengan topik budaya positif. Perkenalkan, nama saya Arif Mafatia Karim, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Dengan fasilitator Dr. Anda Ibu Sri Suweni dan pengajar praktek Ibu Susana Eka Dewi. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan antar materi, yaitu yang pertama modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir tentang budaya positif. Adapun ilustrasi dari tujuan akhirnya adalah sebagai berikut. Diawali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan diakhiri dengan budaya positif yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri diantaranya adalah pendidikan menghamba pada murid. Dengan pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, kemampuan anak. Kemudian guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Kemudian pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam ataupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tentunya dengan semboyan yang fenomenal adalah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, dimana ing ngarsa sung tulodo adalah kita sebagai tauladan, ing madya mangun karsa kita membangkitkan dan menggugah semangat, serta tutwuri handayani adalah kita sebagai pendorong. Selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh dan kembangnya murid melalui pengajaran dan berpusat pada siswa. Untuk nilai dari guru penggerak itu sendiri adalah yang pertama mandiri, 2 reflektif, 3 inovatif, 4 kolaboratif, dan yang kelima berpihak pada murid. Kemudian untuk peran dari guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam upaya mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi itu pun dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah-langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita pada tahap refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, atau dengan kata lain ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan pembuatan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan lain sebagainya. Adapun perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol atau teori pilihan adalah sebagai berikut. Untuk stimulasi respon diantaranya, orang lain bisa mengontrol saya. Dengan teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus respon dengan kata kunci pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dengan teori kontrol atau pilihan,
kolaborasi dan konsistensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikut adalah teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser yang telah disampaikan pada pemaparan elaborasi. Pada poin disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik peserta didik untuk melaksanakan kontrol atau dorongan dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa dia dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya teori motivasi. Untuk teori motivasi tersebut ada dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk teori motivasi eksternal, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sedangkan untuk motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon tahun 1993 adalah sebagai berikut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, konsep diri yang buruk. Adapun konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Adapun untuk segitiga restitusi itu sendiri memiliki beberapa langkah. Di antaranya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada poin menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, dengan contoh perkataan guru sebagai berikut. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa terima kasih, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari perkataan guru adalah sebagai berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Poin selanjutnya menanyakan keyakinan.
Anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan perkataan guru sebagai berikut. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan lain sebagainya. Adapun 5 posisi kontrol yang sering kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi menghukum, posisi membuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Poin selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ada kata pemantik, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Berikut adalah beberapa kalimat yang sering kita jumpai. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti keserangkaian peraturan-peraturan. Berikut adalah gambaran dari keyakinan kelas, di mana pada budaya positif terdapat unsur-unsur untuk peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif. Berikut adalah contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Misalkan, gunakan masker. Pada keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk dapat menangkap diri dalam posisi kontrol manajer dan sebagai administrator yang handal, guru juga diharapkan mampu memahami berbagai kebutuhan manusia. Di antaranya bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk kalimat pemantik yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam setiap perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan berdasarkan keyakinan kelas yang diyakini bersama dan dijadikan sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah kelas ataupun sekolah. Perubahan yang terjadi bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mendisiplinkan murid, sehingga saya perlu merubah posisi kontrol saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Pengalaman saya dalam penerapan konsep tersebut adalah pada saat saya berkeinginan menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah untuk membentuk disiplin. Untuk itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasi hal ini kepada teman sejawat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Untuk hal yang sudah baik adalah diantaranya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat mereka bersalah menuju seorang posisi manajer. Untuk soal yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Poin sebelum saya mempelajari modul tersebut, biasanya saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pada saat itu perasaan saya sudah benar dengan tindakan saya yang telah saya lakukan.
walaupun hasil yang saya lakukan berhasil dalam jangka pendek dan kemungkinan tidak untuk jangka panjang, yang mana murid cenderung akan memiliki perasaan dendam terhadap saya. Kemudian untuk yang sesudah, tetapi setelah saya mempelajari model ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menjadi lebih bangga dengan tanggapan dan hasil yang dirasakan peserta didik ke kita, karena setelah penerapan terhadap murid menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dan dapat memperbaiki kesalahan sendiri dengan baik. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Kalimat pemantik terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari? Hak yang paling penting adalah mewujudkan budaya positif adalah kolaborasi, di mana semua warga sekolah bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan supaya dapat membangun budaya positif di sekolah. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana penunjang untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak, nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kesimpulan keterkaitan antar materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang sudah disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Selanjutnya, sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, dan harus diperlakukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Berdasarkan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan budaya positif. Budaya-budaya tersebut dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan murid yang berjiwa profil pelajar Pancasila, dapat tercapai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.